Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sememangnya aku selalu beserta dengan Allah sejak dari dahulu hingga datangnya ke dunia, atau sejak awal hingga akhirnya. Tidak pernah bercerai, apalagi berpisah dengan Yang Maha Esa. Sejak dari dalam ilmu Allah hingga sampai ke alam akhirat yang tidak ada ujungnya, aku akan tetap selalu bersama dengan Allah. Aku tidak keluar dan tidak pula masuk di dalam liputan Allah. Tetapi aku itu memang selalu berada di dalam liputannya. Ala innahu bikulli syai'im muhit. Kalau Allah itu diibaratkan sebagai lautan, maka akulah itu ikannya. Ikan itu senantiasa berada di dalam lautan, dan ia tidak akan dapat hidup tanpa air lautan. Masuk dan keluar, berpisah dan bersatu, tidak termasuk dalam kamus sang aku. Aku bukan seperti badan kasar yang tertakluk kepada ruang dan waktu. Aku menyerahkan diri dan nasibku hanya kepada Yang Maha Esa. Cukuplah Dia yang menjadi pelindung dan yang memelihara aku. Aku tidak perlu pada yang lain lagi. Tidak perlu pada pertolongan dari ghairullah atau yang selain Allah. Bahkan tidak ada ghairullah pada pandanganku. Cukuplah Allah bagiku. Badan kita ini amatlah kerdil, ibarat sebutir pasir di padang Sahara, setitik air di lautan yang luas, atau sebiji bintang di cakrawala. Masuk tidak bertambah dan keluar tidak berkurang. Betapa kecil dan kerdilnya badan kita ini. Itulah wajah dari zahir sang aku. Tetapi kalau kita renungkan kembali kepada wajah batin kita, Dia paling mulia, paling tinggi martabatnya, mengatasi segala makhluk dan malaikat. Sang aku itu suci dan wangi. Ia sangat hampir dengan sang ilahi. Dialah cahaya Allah, dialah ayat-ayat Allah, dan dialah bayangan dari penjahiran diri rahasia Allah. Aku yang hakiki itu sangat mulia, tiada tertandingi oleh sekalian makhluk apapun. Dia bertasbih setiap saat, memandang Allah dengan kasih-Nya, rindu dendam tiada terkira. Itulah aku yang sebenarnya. Saudaraku sang sejati, berbagai macam cara diri kita hendak mengenal dirinya atau akunya. Ada yang melalui meditasi, melalui pertapaan, mengosongkan pikiran, latihan jiwa yang terkadang bahkan menyiksa badan dan sebagainya. Tetapi bagi orang-orang sufi, ialah dengan selalu berzikrullah, dengan berzikir dan melalui bimbingan seorang mursyid yang kamil mukamil, hingga sampailah seseorang itu pada tahap mengenal dirinya atau akunya. Apabila seseorang itu telah kenal akan gambarannya, maka kenallah ia akan orang yang digambarkannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apabila seseorang telah kenal akan bayangannya di dalam cermin, maka kenallah ia kepada orang yang punya bayangan tersebut. Fahamilah hal ini.
orang yang memasuki jalan kesufian. Sebenarnya ia telah memasuki sebuah medan pengembaraan rohaniah, yaitu pengembaraan akunya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengembaraan ini bukan dari tempat ke tempat atau dari waktu ke waktu, tetapi pengembaraan ini adalah pengembaraan dalam kesadaran sang aku, beredar dalam pengalaman kerohanian atau kejiwaannya. Sebab hanya jiwa yang langsung merasakannya saja yang tahu. Tetapi setelah sampai kepada destinasi tempat yang dituju, yaitu kesadaran bahwa sang aku ini telah fana ke dalam Allah dan bako dengannya, barulah sang aku itu akan sadar bahwa pengembaraan itu hanya dari tidak sadar kepada keadaan sadar. Sadar betapa sang aku memang berada pada destinasi sejak awal hingga akhirnya. Itulah kesadaran dan pengenalan tentang Allah. Dan pada hakikatnya, sang aku itu memang berada di dalam Allah dan kekal dengan Allah sejak awalnya, dahulunya, sekarang, dan yang akan datang. Sang aku memang selalu bersama dan berpadu dengan Tuhannya. Aku itu memang diliputi oleh lautan wujud ketuhanan. Dalam peringkat sang aku yang hakiki ini, ia tidak peduli lagi pada orang yang menghinanya, sebab itu tidak akan merendahkan martabatnya. Ia juga tidak peduli lagi kepada orang yang memujinya, karena baginya pujian itu tidak akan meninggikan martabatnya. Tiada apapun bagi aku, hanya Allah, karena dialah tempat aku kembali, tempat aku mengadu, tempat aku menyerahkan diri, tempat aku berlindung, tempat pembelaan dari apapun juga, baik itu dari jin dan manusia, dari dunia dan juga akhirat. Cukuplah Allah bagi aku. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.